Rumusan Hukum Kamar Agama tahun 2019. 1. Hukum keluarga. Nafkah lampau atau nafkah madiyah anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut. B. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: yang dibayar sebelum tergugat mengambil akte cerai. Dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. C. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara deklarator yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan. D. Permohonan penetapan ahli waris atau volunteer tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah waris. C. Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima. F. Perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beretikat baik tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama, dan waris ekonomi syariah. A. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU X 2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolut atau kewenangan mutlak peradilan agama. Sedangkan penyelesaian secara non-litigasi dilakukan sesuai dengan akad. B. Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur. Dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin atau nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan. 3. Jinayat. Tindak pidana atau jarimah yang didakwakan berdasarkan Konun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat merupakan kewenangan Mahkamah Syariah. Demikian dan terima kasih.